Pasutri pemodal kebun ganja ditangkap. Warga terjebak lahar dingin Semeru. Kereta coklat sambut Natal. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Bangkalan. Saudara, angin kencang saat hujan deras menerjang jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Akibatnya tiang lampu penerangan jalan umum PJU roboh melintang di sebagian ruas jalan. Hal ini sempat membuat arus lalu lintas macet sebelum tiang PJU yang melintas di ruas jalan ini dipindahkan ke tempat lain. Para pemotor yang hendak menyeberang menuju Surabaya ini harus berteduh dan berlindung di bawah flyover tepat di pintu masuk jembatan Suramadu sisi Bangkalan karena angin kencang saat hujan deras. Kencangnya hembusan angin yang menerjang ini bahkan membuat salah satu tiang PJU roboh menutupi sebagian ruas jalan. Hal ini sempat mengakibatkan arus lalu lintas di jalur roda 4 sempat tersendat dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Sejumlah personil unit patroli Jalan Raya PJR Jatim 8 Suramadu mendatangi lokasi usai menerima laporan dari para pengendara. Selain mengatur kemacetan arus lalu lintas, polisi juga memindahkan tiang PJU menggunakan alat berat. Lalu lintas di jembatan Suramadu berjalan lancar usai tiang lampu jalan dievakuasi. Ada tiang penerangan jalan umum roboh di jembatan Suramadu hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami meluncurkan anggota personil untuk melaksanakan pengamanan pengaturan arus lalu lintas sembari koordinasi dengan pengelola jembatan Suramadu untuk proses evakuasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan sampai dengan saat ini arus lalu lintas lancar terkendali. Polisi menggerebek sebuah rumah di Jember, Jawa Timur yang diduga memproduksi uang palsu. Namun setelah diselidiki, polisi justru menemukan tumpukan uang mainan pecahan Rp100.000. Polisi menyita tumpukan uang pecahan Rp100.000 dari sebuah rumah di Desa Tekoan, Jember, Jawa Timur. Setelah diselidiki, tumpukan uang dalam peti dan koper ini ternyata uang mainan. Saat penggerebekan, pemilik rumah tidak ada di lokasi dan diduga telah melarikan diri. Polisi menduga uang mainan tersebut hendak digunakan sebagai modus penipuan penggandaan uang. Temuan uang mainan ini disita dan dibawa ke Mapolres Jember untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengimbau warga yang menjadi korban penipuan penggandaan uang segera melapor. Mendatangi rumah pelaku yang di daerah Tanggul. Dari situ di sana ditemukan banyak uang mainan, bukan uang palsu, ternyata uang mainan. Tapi untuk terlapor maupun terduga pelaku sudah tidak ada. Untuk korban saya ini belum melaporkan sama sekali ke Polres Jember. Untuk kronologis itu seperti apa? Kronologis kita masih belum mendalami karena pelapor sendiri belum melaporkan kejadian tersebut. Artinya apa ada sebuah transaksi jual beli atau bagaimana? Juga mungkin penggandaan uang. Satreskrim Polres Gresik mengungkap kasus penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi debt collector atau mata elang Gomatel. 4 orang ditangkap, salah satunya adalah pembuat aplikasi. Maraknya kasus mata elang alias debt collector belakangan ini kian meresahkan. Sejumlah insiden terjadi di berbagai daerah, bahkan hingga menghilangkan nyawa. Satreskrim Polres Gresik pun mengungkap adanya kasus penyalahgunaan data pribadi melalui sebuah aplikasi bernama Gomatel. 4 orang ditangkap, salah satunya merupakan pembuat aplikasi. Selain itu, ada pula yang berperan mencari data debitur dengan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pembiayaan. Jadi aplikasi itu bisa diakses secara umum dengan berbasis langganan
Dan dari 4 saksi itu ada salah satu saksi yang menjadi aplikator yang membuat aplikasi tersebut. Dan dari salah satu saksi itu juga ada yang berperan untuk mendapatkan data dari detektur dengan cara kerjasama. Aplikasi GoMatel diduga menjual data pribadi 1,7 juta nasabah leasing untuk disalahgunakan para mata elang yang beroperasi secara ilegal. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya aksi mata elang ilegal di sejumlah daerah. Tim Liputan, Kompas TV Gresik, Jawa Timur. Polres Jombang, Jawa Timur menangkap otak di balik kebun ganja di sebuah rumah kontrakan. Terungkap Pasutri yang ditangkap menjadi pemodal 40 kg kebun ganja dengan nilai 6,5 miliar rupiah. Polisi membongkar temuan kebun ganja di sebuah kontrakan di Desa Mojongapit, Jombang, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan diketahui pasangan suami istri dari 4 tersangka ini menjadi pemodal dan mentor penanaman tanaman ganja dengan sistem greenhouse. Bahkan terungkap dana yang dikeluarkan pasangan ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Keempat tersangka saat ini ditahan di sel tahanan Polres Jombang dan terancam hukuman seumur hidup. Barang bukti ganja ini kalau di total sekitar 40 kg ganja. Jadi kalau kita asumsikan 1 gram ganja itu 150.000, berarti ini modalnya 6 miliar. 6 miliar, termasuk dengan peralatan-peralatannya mungkin sampai 6,5 miliar. Dengan profesionalnya pembangunan tenda, lampu angin, pengatur ruangan, dan AC, ini mungkin sekitar 6,5 miliar. Sebelumnya polisi gerebek sebuah rumah yang digunakan sebagai kebun ganja di Jombang, Jawa Timur. 100 lebih pohon ganja dan sejumlah ganja kering siap edar disita dari lokasi. Warga desa Mojongapit, Jombang, Jawa Timur mengaku kaget saat polisi mendatangi sebuah kontrakan yang dijadikan sebagai kebun ganja. Seorang penghuni rumah juga ditangkap, serta 100 lebih pohon ganja dan 5 kg daun ganja kering siap edar disita dari lokasi. Warga mengaku kaget dengan penggerebekan ini karena rumah tersebut sering terlihat sepi dan jarang didatangi penghuni. Berdasarkan penggerebekan kita menemukan sekitar 110 batang ganja dan barang bukti daun sebanyak sekitar 5 kilo lebih. 5,3 kilogram ganja. Ini dapat dari mana nih kalau pengakuannya? Dari hasil pemeriksaan ini bijinya dibeli dari media online. Ini masih kita dalami, termasuk keterlibatan dari pihak-pihak yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini. Ini sementara hasil dari penyelidikan awal ini diduga barang bukti ganja bibitnya luar negeri. Warga tempat itu tidak ada yang tahu karena rumah ini benar awalnya rumahnya orang Apit, tapi sudah dibeli orang dan jarang ditempati. Terus kalau keseharian yang nempati ini, yang ngontrak ini? Keseharian yang menempati ini keluar masuknya dari belakang, jadi nggak ada yang tahu. Mungkin dipikir hanya temannya yang punya atau yang gimana, gitu. Sehingga warga tidak tahu sama sekali dan bahkan ya semacam shock dan kaget lah ketika tahu di sini ada kejadian seperti ini. Hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Semeru Minggu sore menyebabkan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu memuntahkan banjir lahar. Dampaknya seorang penambang pasir di Lumajang, Jawa Timur terjebak di tengah sungai dan jembatan antar dusun pun terputus. Video amatir warga merekam detik-detik penambang pasir bernama Ismail dari desa Gondoruso, Lumajang terjebak di Sungai Regoyo. Saat itu ia berusaha menyelamatkan alat tambangnya yang ada di tengah sungai. Namun tiba-tiba banjir lahar Semeru bertambah besar dan menyebabkan ia terjebak di tengah sungai. Beruntung warga lain bisa menyelamatkannya. Selain itu, banjir lahar dingin Semeru juga membuat sebuah truk tertimbun material lahar. Menurut warga, banjir lahar dingin Gunung Semeru ini cukup besar, sebab di puncak Semeru intensitas hujannya sangat lebat, sehingga memicu terjadinya banjir lahar dingin. Akibatnya, jembatan limpas penghubung antar desa yang biasa dilalui warga di bagian hilir tertutup batu-batu besar. Besarnya banjir lahar dingin sehingga membuat arus banjir menerjang di atas jembatan Regoyo. Jalan lintas ke Kecamatan Tempur Sari
4, Desa Bades, Dusun Kaliwelang, Dusun Benda Petung, dan Dusun Liwe terputus karena banyak material di atas jembatan Lipas Regoyo. Jadi sementara nggak ada korban pengendara yang lewat ini? Untuk korban pengendara tidak ada karena tadi sudah ada instruksi dari Bapak Bapiksa dan perangkat Desa Gondoruso agar tidak melintasi di atas jembatan Lipas. Sementara itu, warga dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, yang sebelumnya mengungsi di lapangan desa setempat, kini sudah diminta mengontrak pemerintah ke tempat yang lebih aman. Sebab dapur umum yang sebelumnya menyediakan kebutuhan makan pengungsi, kini sudah ditutup. Sementara yang rumahnya habis itu sudah dapat kontrakan hunian sementara, Pak. Oh, kontrak sementara. Kalau yang rumahnya masih ada, pulang ke rumahnya. Lah tadi itu tidak tahu sebelum pembubaran itu kan tidak ada getaran, tidak ada banjir. Setelah kita bubar, setelah baru selesai banjir datang. Baru banjir ini? Iya. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka diminta untuk memasak secara mandiri. Petugas BPBD Lumajang juga sudah membagikan bantuan sejumlah bahan kebutuhan pokok ke tempat kontrakan maupun tempat pengungsian warga terdampak banjir di atas gunung. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Kereta coklat sambut Natal. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto menghadiri workshop nasional evaluasi transformasi ekonomi Kampung Terpadu Tekad di salah satu hotel Surabaya Barat. Dalam sambutannya, Yandri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat kemandirian ekonomi di tingkat desa maupun kampung. Program Tekad yang didukung oleh International Fund for Agricultural Development atau IFAD menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Menteri Yandri menempatkan diri meninjau dan berdialog dengan para pemilik stand pameran produk lokal, salah satunya dengan seorang perajin tenun tradisional. Menurut Mendes PDT Yandri Susanto yang didampingi oleh jajaran pejabat kementerian menjelaskan bahwa evaluasi program Tekad ini juga menjadi pijakan strategis menyambut peringatan Hari Desa Nasional 2026. Beberapa poin utama yang ditekankan dalam workshop ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan, optimalisasi digitalisasi pemasaran produk unggulan desa, penguatan tata kelola dana desa agar lebih berdampak pada sektor produktif. Nah, tadi kita fokus kepada pembinaan BUMDes, kemudian ada Rumah Inovasi Teknologi Desa, ada Dimprot dan sebagainya. Kita menargetkan dari program Tekad ini ada peningkatan ekonomi, baik skala itu rumah tangga maupun tadi skala perusahaan seperti BUMDes. Ya. Salah satunya yang kita sasar itu akan lahir produk ekspor. Untuk menyambut para tamu dan wisatawan libur Natal dan Tahun Baru, hotel di Kota Malang, Jawa Timur membuat sebuah replika kereta api yang terbuat dari coklat, lengkap dengan cerobong asapnya serta pernak-pernik lainnya. Hotel Grand Mercure Kota Malang menyambut momen Natal tahun ini dengan unik. Mereka membuat sebuah replika kereta api lengkap dengan cerobong asapnya dari coklat. Replika kereta berukuran panjang 1,5 meter dan tinggi 1 meter ini dibuat dari 60 kg dark coklat. Pembuatannya membutuhkan waktu hingga 1 pekan. Butuh ketelatenan mulai proses melelehkan coklat sampai menemukan suhu temperatur yang pas untuk membuat pola hingga membentuknya. Grand Mercure Malang Irama memang sengaja menghadirkan kereta yang dari dark coklat. Dark coklat ini kita pasang ada di restoran yang terdiri dari 60 kg dark coklat dan sengaja kami hadirkan pembuatan sekitar 1 minggu oleh tim pastry kami. Melalui replika kereta coklat ini diharapkan bisa menghadirkan kegembiraan menyambut Natal
dan Tahun Baru. Layaknya perjalanan menaiki kereta yang berujung pada kebahagiaan seluruh umat manusia. Hilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Sebuah gereja di Jember, Jawa Timur membuat pohon Natal setinggi 7 meter dari ribuan botol mineral bekas. Tak hanya kampanye ramah lingkungan, juga memberikan kesan mendalam bagi lingkungan dan kebersihan. Gereja Kristen Jawi Wetan yang berada di Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, membuat pohon Natal dari bahan yang tak biasa. Perayaan Natal yang identik dengan pohon cemara yang megah dan menjulang tinggi diganti dengan pohon Natal dari botol air mineral bekas dengan ketinggian 7 meter dan membutuhkan 1.500 botol mineral berbagai ukuran. Pohon Natal ini hadir dengan konsep ramah, murah dan peduli lingkungan. Penggunaan botol air mineral yang merupakan sampah non-organik sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kita memanfaatkan botol mineral ini terkumpul dari setiap warga itu mengumpulkan dan menaruh di gereja, kita kumpulkan baik itu yang ukuran kecil, sedang dan besar. Nah, ternyata semua itu bisa tercukupi. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mengisi rangkaian pohon Natal yang ada di belakang saya ini. Bagi salah satu jemaah, pohon Natal dari botol air mineral bekas ini selain unik, juga menandakan lambang keabadian terus-menerus bisa dinikmati. Ini adalah simbol, lambang, dan ini keabadian, awet Mas. Jadi Natal itu kan dilambangkan dengan pohon cemara. Pohon cemara itu ditanam pada saat kering, pada saat hujan, dia tetap kokoh biarpun tinggi. Nah, ini menggunakan botol bekas untuk dijadikan pohon Natal. Konsep peduli dan ramah lingkungan adalah bagian dari upaya umat menjaga bumi dari kerusakan alam, terutama sampah, baik organik maupun non-organik. Ernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. KRI Bala Putra Dewa 322 resmi menjalani prosesi ship naming dan launching yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan di Dermaga Semenanjung Barat, Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia Surabaya. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Marsdia Purnawirawan Doni Ermawanto Fanto, memimpin prosesi ship naming dan launching KRI Bala Putra Dewa dengan nomor lambung 322 di Dermaga Semenanjung Barat, Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pertahanan mengapresiasi pencapaian PT PAL Indonesia yang berhasil memenuhi seluruh persyaratan teknis sebelum peluncuran kapal tingkat presisi yang sangat tinggi. Wamenhan menegaskan bahwa kapal frigate ini telah memenuhi standar kekedapan air serta kemampuan terapung dengan posisi tegak lurus, di mana tingkat kesalahannya hanya 5 mm dari standar 55 mm dengan penambahan panjang 11 mm dari total 140 meter. Sensor-sensor yang dimiliki jauh lebih lengkap dibandingkan dengan KRI Brawijaya yang sebelumnya dioperasionalkan oleh TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, saya atas nama Menteri Pertahanan patut berbangga atas capaian karyawan PT PAL yang telah melaksanakan tugas sangat luar biasa. Ya tentunya nanti mesti akan dilengkapi dengan sewako dan sistem persenjataan sehingga nantinya kapal ini dapat digunakan, dioperasionalkan oleh TNI Angkatan Laut untuk menjaga kedaulatan maritim negara. Sementara itu, Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Cenot juga menjelaskan bahwa KRI Bala Putra Dewa 322 menjadi kapal terbesar kedua yang pernah dibangun PT PAL setelah KRI Brawijaya. Menurutnya, proyek pembangunan KRI Bala Putra Dewa 322 ini
juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan TKDN melalui kolaborasi antara BUMN dan industri swasta nasional. Membangun kemandirian bangsa dalam membangun alutsista. Karena selama ini kita selalu tergantung dengan luar negeri. Maka inilah saatnya di Fregat Merah Putih ini, di awal ketika proyek ini di-set up, tingkat TKDN belum mencapai 20%. Tapi alhamdulillah dalam proses kami terus dan bahkan melibatkan BUMN lain untuk bersama-sama berani membangun produk-produk yang secara kualitas juga bisa dipertanggungjawabkan. Dengan prosesi ship naming dan launching KRI Balaputra Dewa 322 ini menandai kesiapan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya. Di tengah dinamika dan eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Pasifik. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. AFI jaring bibit atlet muda flag football akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, Asosiasi Flag Football Indonesia atau AFI menggelar tailor-made Academy Roadshow di kota Surabaya untuk menjaring bibit atlet muda. AFI mendatangkan langsung pemain timnas flag football Amerika untuk memberikan pelatihan teknik dasar bermain. Puluhan muda-mudi dari kota Surabaya ini mengikuti latihan perdana olahraga flag football di lapangan Mapolda, Jawa Timur. Mereka mengikuti tailor-made Academy Roadshow yang digelar oleh Asosiasi Flag Football Indonesia. Pihak AFFI mendatangkan langsung pemain profesional timnas Amerika untuk memberikan latihan teknik dasar. Para peserta akademi cukup antusias menjalani latihan perdana olahraga ketangkasan yang berasal dari Amerika dan Eropa ini. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Windra Tio, menyebut Roadshow Academy ini untuk mencari generasi atlet muda yang disiapkan menjadi pemain profesional untuk bermain di ajang internasional. Menurut aku sih ini olahraga yang paling, nggak tahu sih gimana bilangnya di Indonesia, tapi growing paling besar di banyak negeri lain, termasuk United States, US. Ini sport yang paling besar, akan jadi paling besar di sana. Jadi kita juga coba bawa itu ke sini. Kita lagi ajarin bukan orang di university aja, tapi juga SMA, SMP, juga orang-orang yang transisi dari olahraga lain ke yang ini. Pertandingan flag football dimainkan oleh 5 orang dalam setiap tim. Mereka beradu teknik dan fisik untuk mencabut bendera yang terikat di bagian pinggul sambil melemparkan bola yang bentuknya mirip dengan bola rugby. Total durasi setiap pertandingan yakni 20 menit kali 20 menit. Roadshow ini akan digelar di 3 kota untuk menjaring bibit atlet potensial. Nyoman Denny, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pembuat aplikasi debt collector ditangkap. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, Satreskrim Polres Gresik mengungkap kasus penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi debt collector atau Mata Elang Gomatel. 4 orang ditangkap, salah satunya adalah pembuat aplikasi. Maraknya kasus Mata Elang alias debt collector belakangan ini kian meresahkan. Sejumlah insiden terjadi di berbagai daerah, bahkan hingga menghilangkan nyawa. Satreskrim Polres Gresik pun mengungkap adanya kasus penyalahgunaan data pribadi melalui sebuah aplikasi bernama Gomatel. 4 orang ditangkap, salah satunya merupakan pembuat aplikasi. Selain itu, ada pula yang berperan mencari data debitur dengan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pembiayaan. Jadi aplikasi itu bisa diakses secara umum dengan berbasis langganan, dan dari 4 saksi itu ada salah satu saksi yang menjadi aplikator yang membuat aplikasi tersebut. Dan dari salah satu saksi itu juga ada yang berperan untuk mendapatkan data dari debitur dengan cara kerjasama.
Aplikasi GoMatel diduga menjual data pribadi 1,7 juta nasabah leasing untuk disalahgunakan para mata elang yang beroperasi secara ilegal. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya aksi mata elang ilegal di sejumlah daerah. Tim Liputan, Kompas TV Gresik, Jawa Timur. Hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Semeru Minggu sore menyebabkan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu memuntahkan banjir lahar. Dampaknya seorang penambang pasir di Lumajang, Jawa Timur terjebak di tengah sungai dan jembatan antar dusun pun terputus. Video amatir warga merekam detik-detik penambang pasir bernama Ismail dari desa Gondoruso, Lumajang terjebak di Sungai Regoyo. Saat itu ia berusaha menyelamatkan alat tambangnya yang ada di tengah sungai. Namun tiba-tiba banjir lahar Semeru bertambah besar dan menyebabkan ia terjebak di tengah sungai. Beruntung warga lain bisa menyelamatkannya. Selain itu, banjir lahar dingin Semeru juga membuat sebuah truk tertimbun material lahar. Menurut warga, banjir lahar dingin Gunung Semeru ini cukup besar, sebab di puncak Semeru intensitas hujannya sangat lebat, sehingga memicu terjadinya banjir lahar dingin. Akibatnya, jembatan limpas penghubung antar desa yang biasa dilalui warga di bagian hilir tertutup batu-batu besar. Besarnya banjir lahar dingin sehingga membuat arus banjir menerjang di atas jembatan Regoyo. Jalan lintas ke Kecamatan Temursari, ke Dusun Dampar, Desa Bades, Dusun Kaliwelang, Dusun Benda Metung, dan Dusun Liwe terputus karena banyak material di atas jembatan limpas Regoyo. Jadi sementara nggak ada korban pengendara yang lewat ini? Untuk korban pengendara tidak ada karena tadi sudah ada instruksi dari Bapak Babinsa dan perangkat desa Gondoruso agar tidak melintasi di atas jembatan limpas. Sementara itu, warga dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari yang sebelumnya mengungsi di lapangan desa setempat, kini sudah diminta mengontrak pemerintah ke tempat yang lebih aman. Sebab dapur umum yang sebelumnya menyediakan kebutuhan makan pengungsi, kini sudah ditutup. Sementara yang rumahnya habis itu sudah dapat kontrakan, hunian sementara, Pak. Kontrak sementara. Kalau yang rumahnya masih ada, pulang ke rumahnya. Lah tadi itu tidak tahu sebelum pembubaran itu kan tidak ada getaran, tidak ada banjir. Setelah kita bubar, setelah baru selesai banjir datang. Baru banjir ini? Iya. Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka diminta untuk memasak secara mandiri. Petugas PBBD Lumajang juga sudah membagikan bantuan sejumlah bahan kebutuhan pokok ke tempat kontrakan maupun tempat pengungsian warga terdampak banjir di atas gunung. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Untuk menyambut para tamu dan wisatawan liburan Natal dan Tahun Baru, hotel di Kota Malang, Jawa Timur membuat sebuah replika kereta api yang terbuat dari coklat lengkap dengan cerobong asapnya serta pernak-pernik lainnya. Hotel Grand Mercure Kota Malang menyambut momen Natal tahun ini dengan unik. Mereka membuat sebuah replika kereta api lengkap dengan corobong asapnya dari coklat. Replika kereta berukuran panjang 1,5 meter dan tinggi 1 meter ini dibuat dari 60 kg dark coklat. Pembuatannya membutuhkan waktu hingga 1 pekan. Butuh ketelatenan mulai proses melelehkan coklat sampai menemukan suhu temperatur yang pas untuk membuat pola hingga membentuknya. Grand Mercure Malang Irama memang sengaja menghadirkan kereta yang dari dark coklat. Dark coklat ini kita pasang ada di restoran yang terdiri dari 60 kg dark coklat, dan sengaja kami hadirkan pembuatan sekitar 1 minggu oleh tim pastry kami. Melalui replika kereta coklat ini diharapkan bisa menghadirkan kegembiraan menyambut Natal dan Tahun Baru. Layaknya perjalanan menaiki kereta yang berujung pada kebahagiaan seluruh umat manusia. Hilda Nusantara, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Sebuah gereja di Jember, Jawa Timur membuat pohon Natal setinggi 7 meter dari ribuan botol mineral bekas. Tak hanya kampanye ramah lingkungan, juga memberikan kesan mendalam bagi lingkungan dan kebersihan.
Gereja Kristen Jawi Wetan yang berada di Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, membuat pohon Natal dari bahan yang tak biasa. Perayaan Natal yang identik dengan pohon cemara yang megah dan menjulang tinggi, diganti dengan pohon Natal dari botol air mineral bekas. Dengan ketinggian 7 meter dan membutuhkan 1.500 botol mineral berbagai ukuran, pohon Natal ini hadir dengan konsep ramah, murah dan peduli lingkungan. Penggunaan botol air mineral yang merupakan sampah non-organik sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Jadi kita memanfaatkan botol mineral ini terkumpul dari setiap warga itu mengumpulkan dan menaruh di gereja, kita kumpulkan baik itu yang ukuran kecil, sedang dan besar. Nah, ternyata semua itu bisa tercukupi. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mengisi rangkaian pohon Natal yang ada di belakang saya ini. Bagi salah satu jemaah, pohon Natal dari botol air mineral bekas ini selain unik juga menandakan lambang keabadian terus-menerus bisa dinikmati. Ini adalah simbol lambang dan ini keabadian awet, Mas. Jadi Natal itu kan dilambangkan dengan pohon cemara. Pohon cemara itu ditanam pada saat kering, pada saat hujan dia tetap kokoh biarpun tinggi. Nah, ini menggunakan botol bekas untuk dijadikan pohon Natal. Konsep peduli dan ramah lingkungan adalah bagian dari upaya umat menjaga bumi dari kerusakan alam, terutama sampah, baik organik maupun non-organik. Ernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Mahasiswa Malaysia ikut kegiatan membatik. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, Universitas Nusantara PGRI UNP Kota Kediri mengajak mahasiswa Malaysia untuk membatik bersama memanfaatkan AI. Kegiatan ini digelar untuk mengenalkan produk batik lokal yang kekinian agar bisa dipasarkan di tingkat ASEAN. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Sejumlah mahasiswa UNP dan UTP Malaysia membatik bersama di kantor Kelurahan Dermo, Kota Kediri. Mereka belajar bersama membatik asal budaya mereka masing-masing. Tak hanya itu, mereka juga diarahkan membuat motif batik dengan bantuan AI. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan produk lokal agar lebih kekinian. Hasil karya para mahasiswa yang menggunakan AI akan diserahkan kepada perajin lokal untuk dijadikan motif baru di daerah. Kegiatan ini digelar sebagai ajang pengenalan agar saling memahami budaya di daerah lain, sehingga dengan begitu batik lokal Kediri bisa berkembang dan dikenal di pasar tingkat ASEAN. Mahasiswa dari UTP dan UNT itu akan belajar membatik, batik kain dan batik wayang. Jadi ada dua batik, kain dan batik wayang, yang harapannya nanti produk dari mahasiswa itu bisa dijadikan salah satu motif batik di Dermo yang mungkin nanti bisa di branding lebih baik. Sementara itu, salah satu mahasiswa Malaysia mengaku senang dapat mengikuti kegiatan membatik bersama. Dia mengaku membuat wayang dan membatik dengan metode canting baru pertama kali ia lakukan. Ini kali pertama kami daripada mahasiswa UTP dan juga daripada Malaysia yang sendiri experience sendiri membuat batik, mencanting batik, membuat wayang kulit dan sebagainya. Ini memangnya satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan dan semestinya akan dibawa balik ke UTP lah sebagai pengalaman yang sangat berharga di Indonesia. Jadi belum pernah membuat batik atau wayang di Malaysia? Ya, bagi saya sendiri ini kali pertama saya melihat cara Indonesia mencanting batik dan juga cara membuat wayang kulit secara fizikal.
Dalam kegiatan ini diikuti 34 peserta yang terdiri dari 30 mahasiswa dan 4 staf dari kampus UTP Malaysia. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.